Saudara, hari ulang tahun ke-67 Provinsi Kalimantan Timur juga menjadi momentum untuk merefleksikan pencapaian Kalimantan Timur, salah satunya dari aspek perekonomian. Ya, bagaimana kontribusi Kalimantan Timur terhadap pembangunan perekonomian nasional sejauh ini? Langsung saja kita akan bahas bersama dengan akademisi Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur, Dr. M. Rinda Sandayani Karhab, SHUT MSI. Selamat sore Ibu Rinda. Selamat sore Mas Deden. Ya, Ibu Rinda, bagaimana pandangan Anda terkait pencapaian Pemprov Kaltim dari aspek perekonomian, khususnya di momen hari jadi ke-67 ini? Baik, terima kasih Mas Deden. Mungkin kita berbicara struktur ekonomi Pulau Kalimantan dulu secara keseluruhan, di mana Kalimantan Timur memiliki kontribusi paling besar. Kontribusi Pulau Kalimantan Timur sendiri terhadap perekonomian Pulau Kalimantan di tahun 2022 itu sebesar 52,14%. Nah, kemudian Kalimantan Timur juga menjadi salah satu provinsi yang memiliki prestasi dalam hal kontribusi perekonomian dari sumber lainnya, yaitu sebagai contoh yang saat ini sedang ramai gitu ya, berhasilnya Kalimantan Timur menurunkan emisinya sehingga mendapatkan insentif dari Bank Dunia untuk program penurunan emisinya yang totalnya nanti akan sebesar 110 juta US dollar yang saat ini telah dibayarkan sebesar 20,9 juta US. Akan tetapi memang kontribusi ekonomi atau ekonomi Kalimantan Timur ini didominasi masih oleh dari sektor yang tidak terbarukan atau pertambangan gitu ya. Sementara industri terbarukannya seperti kehutanan, perikanan, perkebunan, pariwisata juga masih menyumbangkan sedikit presentasi terhadap PDB Kalimantan Timur gitu ya. Nah, dari sini sebenarnya Kalimantan Timur juga harus bersiap-siap walaupun paling unggul gitu ya ekonominya di dalam di antara provinsi lain di Pulau Kalimantan. Jadi dalam hal supaya Kalimantan ini unggul terus gitu Mas ya, saat ini Kalimantan Timur juga bersiap-siap gitu untuk melakukan transformasi ekonomi dari yang tidak terbarukan menuju yang terbarukan. Baik, Bu Rinda, selama 67 tahun begitu Kalimantan Timur berdiri, apa evaluasi yang mungkin perlu dilakukan pemerintah dalam aspek perekonomian, Bu Rinda? Ya, satu hal yang menjadi wajib PR penting gitu ya Provinsi Kalimantan Timur, karena kita itu sangat bergantung pada sumber yang tidak terbarukan, maka dari sekarang memang harus segera berbenah. Di tahun 90 sampai 2000 kita masih lihat di Sungai Mahakam kayu gelondongan ya Mas ya, karena saat itu masih musim kayu gitu ya, yang akhirnya sekarang industri itu satu demi satu tutup, kemudian digantikan saat ini dari sumber pertambangan yang kalau saat ini kita bisa lihat bagaimana kalau kita nongkrong itu di pinggir Sungai Mahakam, ponton-ponton batu bara gitu ya, lewat gitu ya, banyak sekali. Sementara memang kita masih tertinggal dalam ekonomi yang terbarukannya gitu ya, atau industri terbarukannya. Maka walaupun dari tahun atau semenjak tahun 2008 Kalimantan Timur sebenarnya sudah menggagas pembangunan melakukan gagasan awal gitu ya, pembangunan hijau, akan tetapi memang saat ini sampai tahun 2023 dan 2024 ini kita harus akui ekonomi kita memang masih bergantung pada sumber yang didominasi oleh pertambangan. Ya, Ibu Rinda dan juga masyarakat Kaltim tentu sangat mengetahui bahwasanya Kaltim kaya akan sumber daya alam. Di hari ulang tahun ke-67 Kaltim ini mengangkat tema membangun Kaltim untuk Nusantara. Menurut Anda bagaimana kontribusi Pemprov Kaltim selama ini dalam pembangunan bangsa? Ya, melihat bagaimana sumber kita secara puluhan tahun menyumbangkan besar gitu ya Mas ya kepada negara, dan Kaltim sendiri sebenarnya baru menikmati agak besar proporsinya setelah ada Undang-Undang Otonomi Daerah tahun 2000. Nah, kalau berbicara tentang kontribusi Kaltim terhadap ekonomi negara, kita betul-betul luar biasa menyumbangkan pendapatan yang besar, karena di tahun 70, 80, 90 itu kita punya pertambangan emas besar, 70, 80, 90, 2000-an gitu ya, kita punya sektor industri pertambangan emas besar di Kutai Barat yang saat ini juga sudah tutup, kemudian berganti lagi saat ini memang yang euforianya masih sampai sekarang adalah batu bara. Saat ini juga kan
Kaltim juga menjadi wilayah yang terpilih untuk dijadikan sebagai ibu kota negara ya Mas ya. Dan kemudian hal ini sangat positif sekali baik untuk Kaltim juga untuk Indonesia, khususnya kawasan Indonesia Tengah gitu ya. Dengan adanya IKN saat ini sedang dibangun gitu ya, menurut data yang saya kumpulkan gitu ya pada kuartal 2 tahun 2023 bahkan pembangunan infrastruktur itu menjadi salah satu pendorong pertumbuhan ekonomi di Kaltim. Sumbernya dari mana? Yaitu pembangunan infrastruktur di IKN gitu ya. Jadi dia dengan adanya IKN dia berkontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi Kaltim. Baik. Berarti untuk ke depan Ibu Rinda menyaksikan begitu ya, atau menafsirkan masyarakat ini akan lebih mendapatkan keuntungan begitu, atau sisi positif dari pemindahan IKN tadi. Mungkin dari sisi ekonomi munculnya banyak UMKM yang baru begitu Bu ya di wilayah IKN, atau seperti apa Bu Rinda? Ya, berkaca dari apa yang sudah terjadi sekarang alias progres dari pembangunan IKN semenjak diumumkan dan kemudian dilakukan pembangunan awal hingga tahun 2024 yang rencananya mungkin tahun ini apel kenegaraan untuk 17 Agustus dilaksanakan di Istana Baru di IKN gitu Mas ya. Baru dari proses pertumbuhan, baru dari proses pembangunan saja berupa infrastruktur IKN ini sudah menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi Kaltim yang tinggi, yang positif, yang paling tinggi saat ini Mas ya, berdasarkan data yang saya kumpulkan gitu ya. Nah, apalagi nanti ketika memang IKN itu sudah tumbuh dan menjadi bagian yang betul-betul sudah menjadi bagian yang menjadi satu kesatuan di wilayah Kalimantan Timur. Dengan adanya perpindahan dan pembangunan IKN kan otomatis mendorong sektor-sektor ekonomi baru. Tadi Mbak juga sebutkan sedikit ada UMKM, itu baru skop kecilnya, belum lagi kita menjadi daerah penyangga, contoh ya di wilayah-wilayah di luar IKN, itu adalah menjadi daerah-daerah yang menjadi penyangga, khususnya penyangga ekonomi ya Mas ya, untuk menjadi suplai bagi kebutuhan di IKN. Nah, saya pikir memang itu kontribusinya sangat baik sekali karena tentunya dengan adanya kegiatan ekonomi baru, kemudian juga industri-industri baru yang tumbuh, tentunya dampak yang pasti terjadi adalah pertumbuhan ekonomi dan juga peningkatan pendapatan masyarakat. Ibu Rinda, kembali ke tema kita, refleksi pencapaian ekonomi di 67 tahun Kaltim. Ya. Upaya apa yang dilakukan untuk mewujudkan percepatan transformasi ekonomi? Ya, Mas, Kalimantan Timur ini sebenarnya wilayah atau provinsi yang terdepan untuk urusan transformasi ekonomi gitu ya, karena sebenarnya tadi saya sebutkan sedikit, saya singgung sedikit di tahun 2008 kita sebenarnya sudah melakukan gagasan awal pembangunan hijau. Saat ini juga Kaltim menjadi satu-satunya provinsi yang melakukan prototipe untuk program penurunan emisi, di mana sebenarnya dalam program penurunan emisi ini targetnya bukan hanya menurunkan emisi gas rumah kaca. Yang saat ini yang kita laksanakan adalah skemanya FCPFCF alias Forest Carbon Partnership Facilities Carbon Fund. Tujuan utamanya adalah sebenarnya meningkatkan kegiatan ekonomi masyarakat dan juga meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat dengan tidak merambah hutan gitu ya, secara sederhananya seperti itu. Nah, bagaimana supaya bisa lebih cepat lagi, ini sebenarnya komitmen kita bersama ya Mas ya, dari semua unsur gitu ya, baik pemerintah, masyarakat. Nah, bagaimana caranya? Dari pemerintah mungkin sebagai role model lah kalau saya bilangnya, bisa memberikan contoh kepada masyarakat gitu ya, melalui kegiatan-kegiatan seperti sosialisasi atau kemudian bagaimana meningkatkan kapasitas masyarakat supaya bisa menjadi satu bagian yang saling melengkapi antara masyarakat dan pemerintah serta pihak-pihak lain seperti swasta yang melakukan kegiatan ekonomi, supaya kita sama-sama bisa segera melakukan akselerasi atau percepatan dalam hal transformasi ekonomi. Baik, untuk transformasi ekonomi sendiri ini apakah sejauh ini Ibu melihat ada tantangan besar begitu yang mungkin masih sulit untuk dilakukan dari pemerintah maupun masyarakat untuk mencapai percepatan transformasi ekonomi ini, Bu Rinda?
Ya, berbicara transformasi ekonomi memang bukan seperti download aplikasi atau misalnya membalik telapak tangan, Mbak, ya, memang dibutuhkan komitmen semua pihak gitu ya. Tantangan apa? Nomor satu tentunya mental. Baik dari pemerintah, kemudian pelaku usaha atau pihak swasta dan juga masyarakat. Karena nomor satu yang wajib dilakukan adalah membangun kesadaran gitu ya, bahwa kita ini ada di daerah yang sumber ekonominya bergantung pada sumber yang tidak terbarukan. Yeah. Kalau sudah masalah tidak terbarukan, artinya pada satu titik tertentu akan habis gitu ya. Nah, ketika habis, apa yang harus kita lakukan? Kita kan beranjak dari satu persepsi yang sama dulu. Baik. Nah, Baik Ibu Rinda. setelah itu, Ya, Ibu Rinda, silakan untuk di hari ulang tahun ke-67 Pemprov Kaltim, silakan memberikan statement Anda. Ya, pertama saya ucapkan tentunya Alhamdulillah selamat untuk Provinsi Kalimantan Timur sudah mencapai usia 67 tahun. Saya berharap Provinsi Kalimantan Timur bisa menjadi provinsi yang lebih maju, lebih baik, dan kemudian berkontribusi kepada nusa dan bangsa, serta menjadi wilayah yang terdepan khususnya dalam hal transformasi ekonomi, karena ekonomi yang terbarukan saat ini hal yang menjadi keniscayaan kalau saya bilang gitu ya, karena kalau kita tidak lakukan sekarang maka ketika sudah terlambat kita tidak bisa menyesalinya gitu. Terima kasih. Ya baik, terima kasih Ibu Dr. M. Rinda Sandayani Karhab, SHUT MSI, akademisi dari UMKT Kota Samarinda. Terima kasih Ibu telah bergabung bersama kami. Terima kasih Mas Deden dan Mbak Alma. Dan saudara